Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Kali ini kita bakal cerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam yang super inspiratif dan penuh pelajaran berharga. Jadi, siap-siap buat mengulik sama-sama perjalanan beliau yang tidak hanya menegangkan, tapi juga bikin kita berpikir tentang kasih sayang dan rahmat Allah. Yuk, kita mulai. Di sebuah kota yang bernama Ninawa, hiduplah seorang nabi bernama Nabi Yunus alaihissalam. Dia dikenal sebagai sosok yang penuh semangat, punya hati yang lembut, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam berdakwah. Setiap kali berkeliling kota, warga Ninawa sering menyambutnya dengan hangat. "Nabi Yunus, cerita lagi dong!" seru anak-anak sambil berlarian mendekat. Tapi di balik senyum dan kebaikan Nabi Yunus, ada satu masalah besar yang harus dihadapinya. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyampaikan pesannya kepada penduduk Ninawa yang terkenal nakal dan keras kepala. Mereka sering melakukan dosa, menyembah berhala, dan mengabaikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia khawatir pesan yang disampaikannya tidak akan didengar dan hanya akan menambah kebencian mereka terhadapnya. Nabi Yunus berjuang dengan perasaannya. Di satu sisi, dia ingin menjalankan perintah Allah dan menyelamatkan umatnya. Namun di sisi lain, rasa takut dan ketidakpastian membuatnya berpikir untuk kabur. Dengan tenggelam dalam kebingungannya, akhirnya dia memutuskan untuk lari jauh dari tugas yang diembankan kepada dirinya. Dengan tekad yang campur aduk, dia berjalan menuju pelabuhan. Tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setibanya di pelabuhan, wajah Nabi Yunus terlihat tegang. Perahu yang akan membawanya pergi sudah siap berlayar. Sementara angin berhembus kencang, seolah mengingatkannya akan pilihan yang ia ambil. "Ini pilihan terbodoh yang pernah gue buat," gumamnya dalam hati. "Tapi kalau gue tetap di sini, mereka bisa aja nyuruh gue ngobrol dengan berhala-berhala mereka. Gak mau ah." Begitu naik ke perahu, kata-kata pelaut yang ramah seolah menajamkan rasa bersalahnya. "Selamat datang Nabi Yunus, kita semua ada di sini untuk mencari nafkah. Jangan khawatir, perjalanan ini aman." Namun, perasaan cemas terus menghantuinya. Keputusan untuk meninggalkan masyarakat yang membutuhkan bimbingannya semakin membebani hati. Tak lama setelah berlayar, cuaca berubah drastis. Langit yang cerah mendadak gelap, awan hitam bertumpuk, dan angin berteriak kencang. "Awas, ombak datang!" teriak Nahor, kapten kapal, dengan ketakutan di wajahnya. Perahu bergoyang hebat, pemuda-pemuda di kapal mulai panik. "Kita harus lempar sesuatu ke laut, biar tenang." Suara pelaut lain terdengar penuh ketegangan. Dalam kegalauan itu, mereka mulai saling menyalahkan. Nabi Yunus merasakan ketegangan di udara. "Apa yang terjadi ini? Ini semua karena keputusan bodohku," pikirnya. Sebelum sempat bertindak, para pelaut mengusulkan undian untuk mencari tahu siapa di antara mereka yang membawa nasib buruk. Hati Nabi Yunus bergetar. Dia tahu apa yang akan terjadi jika namanya terpilih. Dan ketika undian itu berakhir, nama Nabi Yunus tertulis di atas kertas. "Aduh, ini apaan sih?" teriak Nahor. Semua mata beralih kepada Nabi Yunus, menyalahkan ketidakberuntungan yang menimpa mereka. Dalam sekejap, Nabi Yunus merasa terjebak. Gak ada jalan lain ya. Dalam pikiran yang gelisah, dia hanya berharap agar perjalanan ini segera berakhir. Dalam keputusasaannya, Nabi Yunus diangkat dan dilempar ke lautan yang bergolak, seolah nasibnya sudah ditentukan. Begitu jatuh ke dalam air, kontradiksi luar biasa menyelimuti pikirannya. Perasaan takut menyelimutinya saat ia merasakan air dingin mengepung tubuhnya. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" desahnya dalam hati. Namun, sebelum sempat panik lebih jauh, suasana sekelilingnya berubah mendebarkan. Ketika tubuh Nabi Yunus tenggelam, dia merasakan arus lautan menariknya ke dalam kedalaman yang gelap dan misterius. Di tengah kepanikan, Nabi Yunus berusaha untuk tetap tenang. "Gue harus berpikir jernih. Apa yang terjadi? Kenapa ini semua bisa terjadi?" Namun, setiap usahanya untuk melawan arus hanya membuatnya semakin terpuruk. Dalam kegelapan itu, rasa takut dan penyesalan menyergapnya. "Ini akibat keputusan bodoh yang gue ambil. Harusnya gue berani menyampaikan pesan Allah," pikirnya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang besar dan lembut menggulung tubuhnya. Nabi Yunus menyadari bahwa dia tidak sendirian. Sebuah makhluk raksasa muncul di depannya, dan dalam sekejap, dia telah ditelan oleh ikan paus besar. "Astaga, ini benar-benar terjadi ya?"
pikirnya dengan napas yang terengah-engah. Dalam perut ikan, suasana gelap gulita dan bau amis menyeruak. Dia terjebak dalam ruang sempit yang penuh ketidakpastian. Ya Allah, ini mungkin tempat terakhirkah untukku? Dengan hati yang dipenuhi ketakutan, Nabi Yunus teringat pada ajaran yang selalu dia sampaikan kepada umatnya. Dalam kegelapan, Allah selalu ada untuk mendengar. Di saat-saat penuh keputusasaan itu, sebuah dorongan muncul dalam dirinya, membuatnya teringat akan keimanan yang telah dia miliki. Aku tidak boleh menyerah. Ya Allah, hamba bersimpuh di hadapan-Mu, serunya dalam batin. Dia mulai berdoa dengan sepenuh hati, memohon ampunan dan pencerahan. Bantu hamba untuk menjalankan tugas yang Engkau berikan. Jika ini semua merupakan ujian, tunjukkan padaku jalan keluar. Suara doa Nabi Yunus seolah menembus kegelapan, melawan riuh gelombang dan desah ikan paus. Di luar sana, hujan turun deras dan ombak menggulung mereda. Seolah menjawab doa hambanya, perut ikan mulai bergetar dan Nabi Yunus merasakan pergerakan yang aneh. Apa ini? Apakah aku akan diselamatkan? Pikirnya penuh harap. Dalam sekejap, ikan paus itu mulai bergerak cepat menuju permukaan, membawa dirinya untuk keluar dari kegelapan yang selama ini ia terkurung. Satu pertanyaan memenuhi benaknya. Akankah aku kembali ke jalan yang benar? Namun, saat ikan paus itu semakin mendekati permukaan, Nabi Yunus merasakan adrenalin mengalir deras dalam dirinya. Dia harus bersiap, karena apapun yang terjadi selanjutnya akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Dalam sekejap, ikan paus itu melompat keluar dari air. Guncangan yang kuat mengguncang tubuh Nabi Yunus saat air laut menyiram wajahnya. Dia terlempar ke udara dan akhirnya jatuh dengan nyaman di tepi pantai, berguling-guling di pasir lembut. Tak dapat dipercaya, dia berhasil selamat. Dengan napas memburu, Nabi Yunus bangkit dan menatap langit biru yang seolah bersinar lebih cerah dari sebelumnya. "Gue masih hidup, ya Allah!" Erangnya penuh syukur, meski dalam hati masih bergelora beragam pertanyaan. Namun, rasa syukur itu segera diiringi oleh kebingungan. Dia melihat sekeliling, seolah baru menyadari di mana dirinya berada. "Ninawa, gue kembali!" teriaknya gembira sambil berlari menuju kota yang sebelumnya ingin ia tinggalkan. Namun harapan itu segera teredam ketika dia teringat akan tugas yang ditinggalkannya. Gimana kalau mereka masih sama seperti dulu? Gimana kalau orang-orang ini nggak mau dengerin lagi? Ketakutan melanda hati Nabi Yunus. Dengan langkah mantap namun cemas, dia melangkah memasuki kota Ninawa. Setiap detik terasa seperti 1000 tahun. Penduduk keluar rumah dengan ekspresi beragam. Seorang anak kecil melihatnya dan berteriak, "Nabi Yunus, dia kembali!" Dalam sekejap, semua mata tertuju padanya. Beberapa orang tampak ragu, sementara yang lainnya mulai mendekat dengan penuh harap. "Dengar, aku datang untuk menyampaikan pesan Allah," teriak Nabi Yunus, suaranya menggema di antara gedung-gedung. "Gue tahu, gue pernah kabur ketika harusnya memberi kalian bimbingan. Tapi percayalah, Allah itu suka mengampuni. Kembali kepadanya, jangan terus berbuat salah." Sekarang, semua orang terdiam. Mereka menatap Nabi Yunus, merasakan ketulusan di dalam kata-katanya. Dan saat itu, Nabi Yunus merasakan aliran keajaiban dalam dirinya. Dia bimbang, namun dia harus berjuang. Di tengah keraguan itu, dia mendapati bahwa pada saat terburuknya, Allah telah membuka jalan untuknya kembali kepada umat yang membutuhkan. Saat penduduk mulai berdiskusi satu sama lain, setiap detik yang berlalu membawa harapan baru. "Apakah kita akan mengikuti kembali jalan yang benar?" Terdengar beberapa suara. "Apakah kita akan bertobat?" Momen itu menjadi titik balik, di mana para penduduk dalam hati mereka mempertimbangkan untuk bertindak. Rahmat Allah terhampar luas di hadapan mereka seperti cahaya terang di tengah kegelapan, menunggu keputusan mereka. Dalam sekejap, suasana di sekitar Nabi Yunus mulai berubah. Penduduk yang awalnya ragu mulai saling sampai berbincang, dan suara-suara keraguan perlahan-lahan bertransisi menjadi harapan. "Gue pikir kita bisa berubah," seru seorang pemuda di kerumunan. "Ya, kita harus mendengar apa yang dia katakan," sahut yang lainnya dengan semangat yang tumbuh. Nabi Yunus yang semula merasa cemas dan ragu,
kini merasakan sebuah aliran tenaga baru. Dia memandang wajah-wajah penduduk Ninawa dengan penuh harapan dan keinginan untuk menyelamatkan mereka. Allah Maha Penyayang, Dia ingin kita semua kembali kepadanya. Jika kita bertaubat, maka kita akan mendapatkan rahmat-Nya. Teriak Nabi Yunus dengan suara menggema, mengisi ruang yang sebelumnya dipenuhi ketidakpastian. Satu persatu, penduduk mulai beranjak mendekat, penuh perhatian terhadap Nabi Yunus yang berdiri di tengah kerumunan. Kami ingin mendengar Nabi Yunus. Ajar kami, tunjukkan jalan. Beberapa di antara mereka mengaku. Dia merasakan kebangkitan semangat di antara mereka. Seakan rasa bersalah yang menghantuinya mulai memudar, tergantikan oleh rasa percaya diri dan cinta untuk menyelamatkan umatnya. Selama beberapa hari ke depan, Nabi Yunus mengajarkan kepada mereka tentang monoteisme, kebaikan, dan sikap saling mencintai. Setiap kali dia berbicara, tatapan para pendengar yang penuh harap dan semangat membuat Nabi Yunus bergetar. Ingat, Allah itu memiliki rahmat yang tak terhingga, dan Dia pasti akan mendengar doa hambanya yang tulus. Nasihatnya disambut anggukan dan suara setuju dari orang-orang di sekelilingnya. Hari demi hari berlalu, dan penduduk Ninawa mulai merasakan perubahan besar dalam diri mereka. Mereka bertaubat, membuang berhala-berhala mereka, dan bergabung dalam doa bersama Nabi Yunus. Rasa bersalah harus dihapus. Kita harus bersihkan hati kita, seru Nabi Yunus. Suaranya penuh semangat dan harapan. Hatinya berbunga-bunga melihat umatnya yang mulai memperbaiki diri. Namun, tidak semua orang merasa demikian. Beberapa kalangan masih skeptis dan meragukan perubahan yang terjadi. Mengapa kita harus percaya padanya? Dia yang pernah kabur, teriak seorang pria dari belakang. Suasana kembali tegang, seolah mengancam semua kerja keras Nabi Yunus untuk membawa perubahan. Kami tidak perlu mendengar apa-apa dari seorang pelarian, desaknya, menambahkan ragu di hati beberapa orang. Nabi Yunus merasakan tantangan ini. Dia menatap penduduk dengan tatapan penuh keyakinan. Aku memang pernah salah, dan Allah sudah memberi kesempatan kedua padaku. Mengapa kalian tidak mengambil kesempatan yang sama? Setiap orang bisa berubah, jawabnya dengan berapi-api. Kata-katanya membuat gelombang baru rasa percaya mulai muncul di antara penduduk, meskipun keraguan masih menyelimuti sebagian dari mereka. Nabi Yunus berdiri dengan tegar, penuh keyakinan. Dalam dirinya dia tahu bahwa jika mereka semua bersatu dan membangun kembali iman mereka kepada Allah, semuanya akan dipulihkan. Dan momen paling krusial dalam perubahannya masih menanti, saat semua orang harus mengambil keputusan yang akan menentukan masa depan kota Ninawa. Kisah Nabi Yunus alaihi salam bukan hanya tentang pelarian, tetapi tentang perjalanan menuju pengertian dan ketaatan yang sejati. Nabi Yunus telah belajar bahwa saat kita membuat kesalahan, Allah selalu membuka pintu untuk kembali. Setiap hati yang merasa putus asa memiliki kesempatan untuk bangkit lagi dan memulai segalanya dari awal. Dia ingin penduduk Ninawa mengetahui bahwa apapun kesalahan yang mereka buat, rahmat Allah tidak pernah habis. Allah selalu siap menerima kita dengan tangan terbuka, jika kita berani untuk kembali kepadanya, ujarnya dengan penuh keyakinan. Suaranya bergetar oleh emosi. Pesan ini tampak jelas dalam setiap pelajaran yang disampaikannya. Nabi Yunus mendorong agar penduduk Ninawa tidak hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga merasakannya dalam hati. Ubah kesalahan menjadi pembelajaran, karena hanya dengan cara itu, kita bisa memperbaiki diri, tambahnya. Penduduk mulai sadar bahwa perjalanan ke arah kebaikan mungkin tidak mudah, tetapi itu adalah langkah yang berharga. Dalam setiap entah teriakan kegembiraan atau bisikan keraguan, tersimpan harapan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Jika kita bersatu, kita akan kuat. Mari kita bangun kembali kepercayaan kita kepada Allah, seru Nabi Yunus dengan semangat, dan suaranya menembus ketidakpastian, menginspirasi banyak orang untuk membuka hati mereka. Dengan semangat yang meluap, momen itu menunjukkan bahwa setiap orang bisa menjadi agen perubahan, tidak peduli latar belakang atau kesalahan yang pernah dibuat. Marilah kita bersama-sama memperbaiki diri dan memperkuat iman, karena setiap langkah kecil itu berarti. Nabi Yunus meyakinkan mereka, menggenggam tangan-tangan yang terulur, menciptakan jembatan untuk saling mendukung dalam proses perubahan. Akhirnya, kisah ini mengajarkan kita tentang betapa pentingnya menunjukkan empati, berpikir lebih jauh dari diri sendiri, dan memahami bahwa Allah selalu memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dalam keheningan malam setelah semua acara, saat penduduk Ninawa bersatu dalam doa, mereka menyadari bahwa memahami Allah dan mengandalkannya adalah langkah terpenting dalam hidup.
Melalui pengertian ini, mereka mengerti dengan harapan dan ketulusan, masa depan yang lebih cerah bisa dibangun bersama. Kita belajar tentang pentingnya ketahatan, tentang bagaimana Allah selalu memberikan kesempatan kedua, dan bahwa dalam setiap kesalahan ada jalan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih baik lagi dalam menjalani hidup. Jadi, jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys. Dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan cerita-cerita menarik dan inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menemani, dan sampai jumpa di cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum.